Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? I hope you always be good and happy wherever you watch this video. Today we're gonna learn about history. But first, let me introduce myself. My name is Putri Prestiwantika and you can call me Ustazah Putri. I'm your new history teacher. Sebelum menuju ke pokok bahasan, ada poin penting yang mungkin ada di dalam benakmu. Pertama, pernahkah kamu berpikir bagaimana awal peradaban kehidupan di Indonesia? Kedua, dari mana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, serta bagaimana kehidupan mereka? Well, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ayo simak penjelasan berikut ini. Menelusuri peradaban awal di Indonesia. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari sebelum mengenal tulisan atau praaksara. Praaksara berasal dari dua kata, yakni pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Dengan demikian, zaman praaksara adalah masa kehidupan sebelum mengenal tulisan. Karena belum ada tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat berapa sisa peninggalan yang dapat ditemukan. Kapan zaman praaksara berakhir? Zaman ini berakhir setelah manusia mengenal adanya tulisan. Penduduk Indonesia baru memasuki masa aksara sekitar abad ke-5 Masehi. Fakta masa aksara di Indonesia dihubungkan dengan temuan prasasti peninggalan Kerajaan Kutai. Terbentuknya kepulauan di Indonesia. Sebelumnya, kita harus mengenal dulu pembabakan zaman pada kehidupan sejarah. Yang pertama ada Azoikum, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan, Paleozoikum, yaitu zaman purba tertua, Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah, dan Neozoikum, yaitu zaman purba baru. Pada masa Paleozoikum, keadaan geografis kepulauan Indonesia belum terbentuk seperti sekarang ini. Kala itu, wilayah ini masih merupakan bagian dari samudra yang sangat luas, meliputi hampir seluruh bumi. Pada fase berikutnya, pada masa Mesozoikum, kegiatan tektonis menjadi sangat aktif menggerakkan lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Benua Eurasia menjadi pulau-pulau yang terpisah. Sebagian bergerak ke selatan membentuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta pulau-pulau NTB dan Kepulauan Banda. Sebagiannya pecah menuju utara membentuk Pulau Timor, NTT, dan sebagian Maluku Tenggara. Kegiatan tektonis yang sangat aktif dan kuat telah membentuk rangkaian kepulauan Indonesia masa tersier sekitar 65 juta tahun yang lalu. Mengenal manusia purba. Yang pertama, Sangiran. Sangiran pertama kali ditemukan oleh Schmeling tahun 1864. Pada tahun 1934, Gustav Henry menemukan artefak litik di wilayah Ngebung yang terletak di sekitar 2 km di barat laut kubah Sangiran. Situs Sangiran sangat terkenal dengan penemuan fosil Homo erectus secara sporadis dan berkesinambungan. Kemudian ada situs Trinil. Trinil adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, masuk daerah Ngawi. Dalam situs ini dijumpai adanya penemuan atap tengkorak Pithecanthropus erectus dan beberapa tulang paha yang menunjukkan pemiliknya telah berjalan tegak. Pithecanthropus erectus sangat pendek tetapi memanjang ke belakang. Volume otaknya mencapai 900 cc dengan tulang kering sangat menonjol. Kemudian ada situs Ngandong. Di situs ini ditemukan tengkorak Homo erectus yang berukuran besar dengan volume otak rata-rata 1100 cc. Ciri ini menunjukkan Homo erectus lebih maju daripada yang ada di Sangiran. Manusia Ngandong diperkirakan berumur antara 300.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Asal-usul persebaran nenek moyang di Indonesia. Yang pertama, kita pelajari tentang Proto-Melayu. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau timur di Pasifik. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning, kecoklatan, dan bermata sipit. Dari Cina Selatan, mereka berimigrasi ke Indochina dan Siam, kemudian ke Kepulauan
Indonesia. Mula-mula menempati Sumatera, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Yang kedua ada Deutero Melayu. Deutero Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Mereka sering disebut orang-orang Dongson. Peradaban mereka jauh lebih tinggi daripada Proto Melayu. Peradaban mereka ditandai dengan kemampuan mengerjakan logam dengan sempurna. Selanjutnya ada Melanesoid. Ras lain di Kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid. Mereka tersebar di Lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia, mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Yang terakhir ada Negrito dan Wedit. Sebelum kedatangan kelompok Melayu tua dan muda, negeri kita sudah terlebih dahulu dimasuki orang-orang Negrito dan Wedit. Sejauh mana kelompok Negrito itu bertalian darah dengan jenis Negro yang terdapat di Afrika serta Kepulauan Melanesia. Demikian pula bagaimana sejarah perpindahan mereka belum banyak diketahui dengan pasti. Kelompok Wedit terdiri atas orang-orang dengan kepala mesocepal dan letak mata yang dalam sehingga nampak seperti arang. Wedit artinya jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Sri Lanka. Persebaran Wedit di Nusantara cukup luas, misalnya di Palembang dan Jambi, Siak, dan Sulawesi Tenggara. Well, I think that's it for today guys. I hope you enjoy this video. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.